Pada hari ini Sabtu 5 Agustus 2023, kami semua berkumpul dalam acara kuliah konsep kampus angkatan ke-12. Dengan pengobatan apa sih orang dia bilangnya pengobatan holistik? Dengan apa? Makanan, pikiran, doa. Luar biasa. Saya tertegun langsung. Wah ya ini dok yang saya cari selama ini. Supaya saya satu frekuensi. Saya pun juga begitu, Bapak Ibu sekalian. Saya dulu pernah jadi dokter umum, praktek umum, ngobati orang juga gitu. Darah tinggi, punggung sakit, saraf kejepit. Wah ini Pak kok gini aja kok gini. Akhirnya apa? Nggak tahu kok saya tiba-tiba pindah di estetik kecantikan. Jadi saya nggak boleh ngobati orang lagi. Saya belajar di dalam dan luar negeri. Saya praktek cari, oh kok saya ditemukan dengan konsep Karnus. Akhirnya apa? Sekarang saya praktek kecantikan yang 40%, 60% tentang Karnus. Dan alhamdulillah pasien saya sampai saat ini dari Aceh sampai Papua online itu sekitar 400-an pasien. Kuliah di Semarang, kemudian karena latar belakang saya tidak dari medis atau terapis, saya perlu ikuti lagi. Saya ikuti kuliah angkatan 11, kemudian yang ini 12, saya ikuti lagi. Karena pada saya kita ini harus belajar sepanjang hayat. Suatu ilmu itu disampaikan satu waktu penerimaannya dari satu perspektif. Kemudian bila diikuti lagi, kita akan terima dari perspektif yang berbeda. Disitulah ilmu kita akan bertambah. Setiap penyakit itu ada obatnya. Karena apabila obat itu sudah sampai mati dengan penyakitnya itu sembuh. Inilah ketika saya mengikuti kuliah Karnus itu, oh ternyata ujung pangkalnya di sini. Dan setelah saya mengikuti kuliah Karnus dan banyak mendengarkan testimoni, sehingga tadi keyakinan saya bertambah menjadi hakul yakin bahwa ilmu ini adalah baik dan selalu harus kita perjuangkan, kita dakwakan. Dan langsung saja kita sambut yang akan memberikan materi pada pagi hari ini, Bapak Iwan Beni Purwowidodo, STP. Kami persilahkan. Kita mulai dari konsep Karnus, yaitu dia adalah suatu metodologi dasar untuk mempelajari dan mengembalikan cara kerja tubuh manusia berdasarkan algoritma. Algoritma itu apa sih? Suatu blueprint, suatu aturan, suatu undang-undang. Itu algoritma. Dari mulai tingkat sel, kemudian aktivitas tubuh manusia, apa aja aktivitas yang kita beraktivitas, mulai dari cara makan, memilih makanan, memilih minuman, memilih pekerjaan, ngapain saja itu aktivitas. Dan karena kita hidup dalam suatu planet, ya kita harus kenal dengan siapa dengan kita, udara, debu, cahaya, matahari. Sekarang coba amati aja waktu semua ikatan atom itu akan menuju kemana? Ke gas ideal. Kalau dia tidak diminta berpasang-pasangan, semua atom oksigen tidak diminta untuk punya sifat pasangan, maka tidak ada H2O, tidak ada glukosa, C6H12O6. Kenapa kok dia ada rokok itu? Ya karena dia punya fitro bahwa dia diminta mencari pasangannya. Penyusun alam semesta yaitu atom itu sudah punya tabiat untuk mencari pasangan.
paling sering keluar dari lemari, kemudian dipakai, kemudian kita lihat tahun depan, dari antara bandingan gaji yang lainnya, apakah dia paling warnanya sudah pudar? Mungkin, karena makin sering dicuci, makin sering dipakai. Itulah sel-sel dan organ tubuh kita. Semakin sering dipakai, maka semakin gampang rusak. Kemudian somatic dan DNA damage. Kerusakan pada tubuh kita itu sampai di DNA. DNA kemarin Pak Iwan juga sudah mengungkap panjang lebar. Nah, kalau kerusakan DNA itu lebih banyak yang dirusak daripada yang diperbaiki, maka proses penuaan itu yang cepat kita lihat. Mungkin berisi daging merah. Daging merah itu menurut Precision Laboratory Singapura itu bahan bakar cancer stem cell. Makanya jangan suka makan daging merah, apalagi yang dibakar dan dipanggang. Itulah kenapa orang Korea dan Jepang menyajikan daging itu direbus atau dimakan mentah. Bukan saya yang bilang. Nah, lalu kalau BBM-nya jelek, makin pertalite, kankernya makin pelan, itu adalah antioksidan. Buah, sayur paling tinggi, kiwi, semua yang berwarna hijau, jeruk itu semua antioksidan. Dan antioksidan yang kuat tersedia yang saya riset ini namanya alga tea. Itu jeprot. Jadi saya mengajak Bapak Ibu bahwa sedikit kita mengenang para pahlawan yang saat ini kita bisa hidup enak, bisa makan, bisa minum. Kalau lihat buyut-buyut saya yang dulu ikut berjuang di Blitar dan sebagainya, mereka makannya sulit. Nah sekarang kita ini hanya diminta untuk mengisi kemerdekaan ini. Dan yang buat negeri ini bisa bertahan baik adalah diisi dengan manusia-manusia yang baik. Manusia yang baik itu insya Allah lahir dari manusia-manusia yang sehat. Dan manusia yang sehat itu adalah manusia yang memahami aturan Sang Pencipta. Jadi tujuan kita kuliah kampus ini bukan sekedar untuk diri sendiri. Harapan saya Bapak Ibu bisa berperan bagaimana membantu melahirkan generasi-generasi yang sehat. Kita-kita ini yang terkandung kena greenwood dan sebagainya, sudahlah terima dulu gak apa-apa. Tapi paling enggak kita mulai harus cut di situ. Lahirkanlah anak-anak yang bebas dari stunting, anak-anak yang sehat, yang nantinya bisa menggantikan kita meneruskan perjuangan para pejuang negeri kita ini. Baik Bapak Ibu, sampai jumpa lagi di kuliah kampus akan datang. Semoga kita tetap bisa berhubungan silaturahmi ya. Dan ayo kita bangun negeri ini dan kita sampaikan kepada anak cucu kita bahwa kita bukan negara atau negeri pengecut. Kita mulai putus rantai-rantai kebodohan itu. Sampai ketemu lagi di kuliah kampus akan datang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep Karnus, cara cerdas untuk sehat.